Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau kita mendapat firman dan mengerti apa yang ada, berkat-berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Saya mau mengajak kita memperhatikan dari ayat yang ke-11, atau kita bergantian membaca dengan bergairah, dengan bersungguh-sungguh, agar di dalamnya kita beroleh berkat yang luar biasa. Saya baca 11, saudara bersama ayat 12 sampai kita baca bersama dalam ayat 20. Ibrani pasal 6 ayat 11. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi beruntung mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengongkoran baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari kebenaran beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir bersama kita, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika Dia menurunkan peraturan Melkisedek menjadi masa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, janji Allah dan firman Allah. Kalau Allah yang sudah berjanji, maka tidak ada yang bisa membatalkan. Janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Semua corak manusia, apakah dia orang kurus, gemuk, kaya, miskin, pintar, bodoh, apakah dia secara bangsa atau secara semua manusia yang ada di bumi ini, kalau Allah sudah berjanji, tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang bisa menggagalkan.
harus saudara-saudaraku memperhatikan. Saya senang sekali melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan janji yang besar itu diberikan kepada Abraham. Ini kita akan perhatikan, saudara-saudaraku. Ada baiknya kita baca dari awal, dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 sebagai awal dari janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah, saudaraku, janji kepada Abraham. Jadi janji ini diterima oleh Abraham sewaktu dia masih di rumah bapaknya. Dan kalau kita boleh perhatikan, ini adalah di bagian Ur Kasdim. Ini, saudara-saudara, kalau kita perhatikan itu, saya mau baca dulu daftar keturunan Tera. Kejadian 11 ayat 27, inilah keturunan Tera. Tera memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nah, jadi Ur Kasdim adalah tempat kelahiran Abraham, dan disitulah Tuhan memberi janji kepada Abraham. Ini harus diperhatikan. Dan berkat itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudaraku, janji ini diterima oleh Abraham di Ur Kasdim, dan istrinya adalah Sarai. Tadi saya mau lanjut pasal 11 ayat 29. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri
Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yisra. Untuk apa kita harus mengerti istrinya Abraham? Karena saat Abraham menerima janji itu, istrinya adalah Sarah. Ini sangat penting. Dan berkat itu akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi keturunan. Dari keturunan mana? Abraham dengan istrinya Sarai. Jadi bukan anak-anak yang lain. Lagi Kejadian pasal 25 Keturah. Jadi anak-anaknya Abraham itu ada beberapa orang. Jadi dari mana yang diambil? Mana yang diberkati Tuhan? Keturunan Abraham yang mana? Ini sering sekali banyak orang memperdebatkan ini. Bahkan juga secara keyakinan, secara beragama. Saudara-saudaraku, ada juga agama-agama yang ada lagi nanti di akhir-akhir. Mungkin kalau dengan ini lebih 2000 tahun kemudian mengaku keturunan Abraham dari yang lain. Tapi ini saudaraku, Alkitab belum terjadi kelahiran anak Abraham sudah ditulis dalam Alkitab kita ini. Kalaupun ada keyakinan orang lain ditulis ribuan tahun kemudian, nah, saudara-saudaraku, kita harus yakin mana yang duluan. Nah itu aslinya. Jadi kalau ada yang di luar itu bikin-bikinan. Kecuali ada yang lebih duluan dari ini, dari Alkitab ini, kita bisa lebih meyakini. Tapi ini saudara-saudaraku sudah kejadian sekitar 1900-an sebelum Masehi. Ada lagi kitab-kitab nanti berapa ratus tahun sesudah Masehi. Ini. Jadi itu sebabnya waktu Abraham menerima janji Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, membuat nama masyhur, mendapat berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang di bumi. Jadi ini janji diterima oleh Abraham dengan istrinya Sarah, nanti sampai kepada keturunannya lewat Sarah. Ini janji, saudaraku. Memang Sarah itu disebut mantu. Kita juga akan baca Kejadian 11 ayat yang ke-30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Sudah dalam perkawinannya, saudara
sudah mandul, apalagi 25 tahun kemudian semakin tua. Kalau pandangannya semakin kental kemandulannya. Tapi di sini yang namanya janji Allah pasti digenapi. Ini saudara. Karena janji Allah tidak ada yang bisa membatalkan. Dan di sini disebut mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepada Abraham Allah langsung berkata-kata. Tapi kepada kita, kalau sungguh-sungguh serius memperhatikan firman, nanti janji Allah semakin banyak kepada kita. Kita harus berpegang kepada janji. Jadi kalau orang nggak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, nggak terjadi perjanjian Allah bagi dia. Jadi Allah yang sungguh-sungguh berjanji, tapi kita harus berpegang sungguh-sungguh. Mulai dari mendengar dengan baik, meresponi dengan baik, berpegang dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, sekali Allah berjanji, pasti digenapi. Ini saudara-saudara. Jadi membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Istrinya menerima janji itu saat itu adalah Sarah. Walaupun disebut atau Sarai, Sarah, ya. Sarai nama lagi dia sudah masih mandul. Tapi kalau nanti Sarah itu dia sudah dapat janji harus dapat anak, baru Sarah. Nah, jadi memang itu bedanya. Kalau Sarai masih dalam suasana mandul, kalau sudah Sarah enggak lagi. Jadi kita juga saudaraku kalau terus berpegang dan setia, nanti akan berubah. Semua firman Tuhan akan digenapi. Ini. Jadi Sarai adalah nama istri Abraham sewaktu dalam kemandulannya. Namun kalau Allah sudah berjanji, apapun yang terjadi pasti. Memang manusia itu kadang enggak mampu berpegang kepada janji. Jadi Abraham keluar dari Ur Kasdim dalam umurnya yang ke-7. Kita mau baca dulu ayat 1. Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tadi 2-3 sudah, sekarang 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini saudara-saudaraku. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Jadi Abraham dipanggil Tuhan dan mendapat janji untuk membuat mereka bangsa yang besar, dan istrinya adalah Sarai. Ini penting saudaraku, karena kalau Allah berfirman dalam pasangan itu, Allah tidak akan ganti-ganti. Jadi kalau ada nanti perempuan lain, itu bukan mendapat perjanjian.
Yang mendapat perjanjian adalah suami istri Abram dan Sarai. Walaupun saat itu Sarai masih mandul, tapi disitulah dari awal saya sampaikan, kalau Allah sudah berjanji, tidak ada yang bisa membatalkan. Dan kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang bisa menggagalkan. Walaupun Sarai disebut mandul, tapi nanti itu berubah semuanya. Di dalam proses berpegang kepada janji, nanti semua akan berubah. Jadi kita ini harus memiliki keteguhan, mengimani firman Tuhan, mulai dari mendengar dan timbul iman dan mengimani terus firman Tuhan. Tunggu saja, pasti janji Tuhan digenapi. Sabar, sabar itulah menjadi kekacauan. Ada orang yang berkata, anaknya si Abraham melalui istri ini, itu yang keberkatan, itu yang dipersembahkan. Itu saudara, itu karena kurang sabar. Kalau seandainya Abraham sabar, nanti yang lain-lain juga nggak bakal ada yang kacau, saudaraku. Berkata, inilah jalur kami yang diberkati Tuhan. Tidak. Jadi saya lihat kuatnya janji itu, saudara-saudaraku, walaupun karena kekhawatiran dari Sarai, karena dia melihat fisiknya, dia belum keluar juga dari Ur Kasdim, sudah disebut mandul. Apalagi mereka menerima janji itu masih berpuluh tahun, masih sekitar 20 tahun lebih. Ya, atau tepatnya 24 tahun lagi belum dapat anak. Apalagi dia sudah mandul dari dulunya. Ya, kalau dia selalu melihat kepada fisiknya, ya tambah lagi, saudaraku. Itu sebabnya apapun yang terjadi, jangan lihat macam-macam apapun, tapi yang kita lihat adalah janji Tuhan. Yang kita pegang adalah firman Tuhan. Janji Tuhan pasti jadi. Untuk hidup ini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di dalam kelemahan dari Sarai, dia berkata ya kepada suaminya. Mari kita mau baca dulu pasal yang ke-16 kitab Kejadian. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Ini orang Mesir ini, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Itu sampai pada saat itu loh. Sampai pada saat itu. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu.
ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Nah, jadi ini dari keadaan mandul tambah lagi 10 tahun. Bagaimana tidak? Kalau orang Jawa bilang sudah tambah mendem. Nah, waktu belum keluar aja udah mandul. Tambah lagi 10 tahun. Tua saudara. Tapi kalau terhadap janji Tuhan, jangan lihat itu semua. Fisik, keberadaan. Kalau janji Tuhan, tiada amin. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menampili Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nonyanya itu. Saudara-saudaraku, umur Abraham waktu Ismail lahir dari Hagar adalah 85. Anak keluarnya 75. 10 tahun kemudian berapa? 85. Ini saudara-saudara yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi tidak ada lagi dari keinginan, tidak ada lagi dari cara manusia. Semua hanya karena janji Allah, karena firman Allah. Inilah saudaraku yang kita memiliki iman berpegang kepada firman. Dan diawali dengan suka kepada firman, serius kepada firman, berpegang kepada firman. Itu kekristenan untuk mendapat janji dan digenapi sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Tak boleh mudah goyang-goyang, tak boleh mudah putus asa, tak boleh mudah berhenti. Berhenti dulu, tapi setia sampai akhir, saudara. Teguh sampai akhir. Sekali Allah berjanji, pasti digenapi. Sekali Allah berfirman, tidak ada firman-Nya yang gagal. Janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapa saja. Firman Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Apapun yang terjadi, pasti janji Allah digenapi. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ini anak dari suami istri yang menerima janji. Bukan dari keraguan-raguan, bukan dari hanya karena kebiasaan manusia, bukan. Hari ini memang dari suasana yang mandul. Sudah mandul, nunggu lagi sampai 25 tahun. Orang mandul sudah mandul, tambah lagi 25 tahun karena janji digenapi oleh Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, supaya semua boleh mengerti ya, dan kita tidak akan salah membuat atau meyakini hal-hal yang di kemudian hari lagi orangnya yang sama, tapi nanti keimanannya berbeda. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dari tadi saya awali, Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun. Kalau ada lagi nanti berkata beda, maka yang pertama ini yang sudah tidak bisa digoyahkan, tidak bisa disamakan lagi. Dan saudara-saudaraku,
satu yang dari anak Abraham, bukan dari Hagar, bukan lagi dari keturah, karena ada lagi anak-anak Abraham yang dari keturah. Nah, ini Kejadian pasal 25. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Istiak, dan Sua. Tapi saudaraku, istri Abraham ini bukan menerima janji. Yang menerima janji itu cuma satu, Abraham dengan istrinya Sarai. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya yang melanjutkan untuk keberkatan itu adalah anak Abraham dengan istrinya Sarah. Dan kalau dia sudah memperanakan anak, namanya jadi Sarah. Tadinya waktu manggilnya Sarai. Kalau sudah memperanakan anak, Sarah. Jadi itulah suami istri yang menerima janji. Itu sebabnya berkat itu turun. Apa yang dikatakan Allah, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan menjadikan engkau masyhur. Jadi bangsa yang besar itu dari keturunannya Abraham melalui Ishak. Dan berkat itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, itu sebabnya kuatnya janji Allah itu yang berkat dari Abraham itu melalui Yakub. Sebabnya kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang pertama, nanti saudara-saudaraku, berkat yang sangat besar itu untuk semua bangsa-bangsa adalah dari keturunan Abraham. Dan kita baca saja Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini dari mana lagi Abraham mempersembahkan Ishak? Nah, jadi Abraham memperanakan Ishak, bukan yang lain-lain. Bukan dari Keturah, bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Ishak memperanakan Yakub. Nah, tadi kita sudah dengar Yakub, bukan Esau. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar dan selanjutnya. Ayat 16-17, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Inilah perkembangan, bukan lagi nanti hanya orang Israel. Perkembangannya di sini. Itu sebabnya kita ada pengharapan, saudara. Kalau kita berpegang
suka dengar firman dan berpegang teguh, dari sinilah. Dalam Roma pasal yang ke-11, bangsa Israel itu menolak Mesias, Yesus. Secara bangsa Israel sampai saat ini masih menolak. Dan penolakan itulah menjadikan Kristus itu boleh terbuka bagi siapa saja pun. Roma pasal yang ke-11 ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Hari ini bangsa-bangsa ini penolakan bangsa Israel. Aturan baru satu bangsa Israel sudah. Tapi karena penolakannya jadi bangsa-bangsa. Dan inilah terjadinya penggenapan janji Abraham, Allah kepada Abraham. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ketegarannya itu ada batasnya. Sampai bangsa-bangsa lain masuk. Sekarang ini memang saudaraku, kita harus memberitakan Injil. Tapi di akhir zaman ini banyak sekali enggak diinjili pun mereka percaya. Langsung mendengar suara Yesus, langsung melihat Yesus, langsung apa? Terlalu banyak di akhir zaman ini. Ini masih terbuka sekarang, saudara-saudara. Lidahnya sakit hati, lidahnya orang sombong, lidahnya orang berdosa, macam-macam saudara-saudara lidah. Tapi kita lidah yang sudah disucikan, lidah yang murni untuk memuji Tuhan. Saya mau sampaikan sedikit lagi saudaraku, janji Allah itu bahwa Abraham itu menjadi berkat. Saya senang sekali melihat firman Tuhan bahwa kalau Allah yang berjanji tidak ada yang bisa membatalkan. Suatu ketika ada orang yang dibenarkan dalam Alkitab, dia meninggal dunia, maka disebut tempat yang baik itu pangkuan Abraham. Ini saudara-saudara. Mari saya baca Lukas pasal 16 mulai 19. Lukas 16 ayat 19. Lukas 16 ayat 19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada orang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, inilah Abraham sudah diberkati dan jadi berkat. Jadi Firdaus itu malah disebut pangkuan Abraham. Ini menunjukkan tempat wawasan. Banyak pepatah orang Batak, patuh-tuh bau. Jadi kalau udah banyak cucu sih, bukan dia yang
menuntun. Bahasa petunjuk itu menuntun. Tapi itu perkataan, karena perkataan. Kalau dia ditunggu-tunggu Pak hukumnya, ya itu cocok. Jadi cucunya yang tuntun dia, udah banyak sekali cucunya saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku dibawa ke pangkuan Abraham. Kita sangat bersyukur juga bahwa orang yang menerima Yesus, tadi dari silsilah itu kita sudah baca sampai Yusuf dan Maria, mereka itu berhak menerima janji yang dari Abraham. Nah ini sangat bersukacita saudaraku. Galatia pasal 3 saya baca sedikit ini bagi kita. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Inilah sukacita bagi kita. Jadi Ishak itu anak yang dijanjikan, Yakub itu diberkati, dan selanjutnya sampai kepada Yesus. Di dalam Yesus kita sama bisa menerima janji Allah kepada Abraham. Amin saudaraku. Haleluya. Ini dan luar biasa panjang sekali janji Allah itu. Janjinya itu saudaraku, Yerusalem baru. Mari kita baca Wahyu pasal 21. Jadi ini keturunan Abraham ini melalui Ishak, Yakublah yang disebut menjadi Israel. Kita belum sempat sekali seluruhnya. Israel itu adalah kalau sungguh-sungguh bergumul minta berkat. Cuma jangan hanya berkatnya. Dan janji itu bukan janji yang sebentar sampai ke surga. Itu sebabnya harus diperhatikan. Yang memberkati Yakub bersama keturunannya diberkati. Yang mengutuk akan dikutuk. Karena mereka sudah dipilih. Dan pemilihan itu tersendiri dengan Tuhan. Nanti kalau kita sambung di waktu yang lain mengenai pemilihan itu, semuanya kita akan lihat saudara. Tapi satu perkara kita lihat, janji Allah kepada bangsa Israel bukan untuk sementara, tapi sampai kepada surga kekal selama-lamanya. Nama Israel itu sampai di pintu-pintu gerbangnya Yerusalem baru, yang surga. Tembok-tembok besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Panjang sekali janji Tuhan, panjang sekali berkat itu, dan ini tidak bisa digagalkan oleh siapapun di seluruh bumi ini, karena ini sudah tertulis. Biar semuanya kita yakin dan jadi lagi berkat oleh Tuhan. Mari kita berdoa.